Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan merangkum materi suku banyak. Saya mulai dari pembagian suku banyak. Kalau perkalian, penjumlahan kan biasa ya, tinggal menjumlah fungsi, mengalihkan fungsi dan sebagainya. Kalau sekarang yang biasa di suku banyak itu yang dibahas adalah pembagian, kemudian persamaan suku banyak. Nah, pembagian suku banyak ini saya beri contoh. Suku banyak atau polinomial yang biasanya yang lebih dibahas itu adalah pembagiannya sama persamaannya, pembagian suku banyak. Nah, pembagian suku banyak ini contohnya misalkan ada 23 dibagi dengan misalkan 5. Nah, 5 ini otomatis di sini 22 dibagi 5 kan tidak bisa, berarti 23 dibagi 5 4. 4 kali 5 20. Sisanya 3. Nah, bilangan pembagian ini bisa algoritma pembagian ini bisa ditulis dalam bentuk bilangan 23 itu sama dengan 5 dikalikan 4 ditambah 23. Keliru. Ditambah 3. Nah, 5 ini yang kita sebut pembagi. Terus 4 ini hasil bagi. Nah, 3 ini adalah sisa pembagian. Fungsi juga sama. Cara membagi fungsi nanti ada pembagi, hasil bagi, terus kemudian sisa pembagian. Nah, sekarang contohnya kalau misalkan cara membagi fungsi ya. Langsung saya beri contoh cara membagi fungsi. Misalkan di sini ada fx dibagi oleh x min 2. Sisanya berapa? Sisanya apa gitu. Nah, ini kalau menggunakan cara panjang fx-nya itu belum saya tulis fungsinya. Fx-nya ini adalah 3x pangkat 3 min 2x plus 5. Nah, ini saya kalau dengan cara panjang 3x pangkat 3 min 2x plus 5 dibagi oleh x min 2. Langkahnya yang pertama itu 3x dulu, itu dibagi oleh x. Hasilnya adalah 3x kuadrat. Kalau sudah, terus dikalikan berarti 3x kuadrat kali x berarti 3x pangkat 3 terus min 6x kuadrat, semua dikalikan, terus kemudian dikurangi, ini kan 0, ini dikurangi 0 loh. Kemudian min 6x berarti plus 6x kuadrat min 2x plus 5. Setelah itu ganti 6x kuadrat ini dibagi dengan x lagi, ini dibagi. Kemudian hasilnya adalah plus 6x. Kemudian dikalikan. Ini dikalikan ke sini, dikalikan semuanya ya. Dikalikan semuanya menjadi 6x kuadrat min 12x. Kemudian dikurangi. Kalau sudah dikurangi kan ini dikurangi ini kan 0. Kemudian min 2x dikurangi 12x berarti min 2 ditambah 12 berarti 10x. 5-nya turun ditambah 5. Masih bisa dibagi, kemudian ke sana lagi dibagi lagi. 10x dibagi x sama hasilnya adalah 10. Kemudian dikalikan 10x min 20.
terus dikurangi ini juga hasilnya 0, 5 ini hasilnya adalah 25. Nah, inilah yang kita sebut dengan sisa pembagian. Jadi algoritma fx itu bisa ditulis x min 2 pembagi dikalikan hasil bagi yaitu 3x kuadrat plus 6x plus 10 ditambah 25 sisanya. Jadi ini pembagi, ini hasil bagi, kemudian ini sisa ya. Jadi fungsi itu bisa ditulis itu. Kemudian apa hubungannya dengan kalau pakai cara yang sintetik atau Horner? Kalian masih ingat ya, kalau fx sama fx itu fungsi sama dengan yaitu 3x pangkat 3 min 2x plus 5. Ini kalau saya masukkan F2 disubstitusi 2 ini 2 pangkat 3 min 2 kali 2 tambah 5. Hasilnya 2 kali 8 min 4 tambah 5. Hasilnya sama dengan 16 min 4 tambah 5 sama dengan 3x pangkat 3 ya, keliru. 3x ini 3 ya. Berarti di sini keliru 3. Ini keliru. Ini 24 dikurangi 4 tambah 5 yaitu 25. Nah, bisa diambil kesimpulan kalau 25-nya ini adalah sisa. Ya. Berarti kalau mau mencari sisa, jadi fx ya dibagi oleh x min k, x min 2 berarti artinya k-nya 2. Kalau x min 2 maka k-nya sama dengan 2 ya kan. Itu hasilnya sisanya adalah fk. Ini nanti yang digunakan untuk menyelesaikan soal. Di fx kalau dibagi oleh x min k, sisanya adalah fk. Fx dibagi x min 2 itu sisanya adalah f2. Ini kan f2 ya. Nah, sekarang kita manfaatkan kalau cara Horner. Cara Horner itu kan bisa digunakan untuk mencari f2. Jadi kalau f2-nya tadi adalah fx ya, fx dulu. Fx itu adalah 3x pangkat 3 min 2x plus 5. Cara Horner atau sintetik untuk mencari F2, kalau ini kan cara substitusi yang atas. Nah, sekarang cara Horner atau sintetik. Langsung saya jelaskan pakai contoh ya. Caranya ini. Jadi yang ditulis di sini itu adalah koefisien yang pertama. Koefisiennya itu yaitu harus urut. Kalau tidak ada berarti diganti 0. Ini 3 pangkat 3, kemudian turun 1 pangkat 2 tidak ada berarti 0. Kemudian pangkat 1 min 2, pangkat 0-nya 5 harus ya. Kemudian ini diganti 2. Nah, ini ke bawah turun 3, kemudian ke sini dikalikan kali, kemudian diisi di sini 6. Kemudian ini dijumlah 6 kali 2 12. Ini ditambah berarti 10 kali 2 20 25. Ini itu adalah F2. Berarti sama juga adalah sisa pembagian gitu ya. Itu hubungannya teorema sisa. Nah, nanti di sini ada
akan ada gunanya untuk menyelesaikan pembagian suku banyak. Sama saja kalau fx dibagi oleh ax plus b. Jadi kalau fx itu dibagi ax plus b, berarti sisanya nanti adalah f min b per a. Ya. Jadi sama saja mencari nilai dari fungsi f min b per a. Yang berbeda itu kalau pembagian untuk yang bentuknya pembaginya kuadrat. Nah, itu nanti yang berbeda. Saya beri contoh ya, yang bentuk kuadrat ini saya jelaskan lewat dari mana rumusnya. Saya langsung ke contohnya saja. Misalkan di sini ada soal fungsi. Ini soal nomor 2 ya. Fungsi 2x pangkat 3 plus 5x kuadrat min 7x tambah 3 dibagi oleh x kuadrat min 4. Misalkan itu. Sisa pembagiannya berapa gitu. Ini sisa pembagiannya berapa? Kamu boleh menggunakan ada cara yang lain, tapi teorema sisa tadi, tapi saya nggak menggunakan teorema itu, saya gunakan ini, cara ini ya. Coba. Nah, sekarang gini. 2x pangkat 3 min 5x itu saya bagi x min 4. X kuadrat min 4. X kuadrat min 4 itu bisa difaktorkan x min 2 x plus 2 ya. Nah, sekarang fungsi yang ini, fungsi fx ini saya bagi oleh x min 2 dulu. Berarti fx dibagi x min 2. Nah, berarti kalau saya pakai cara skema, berarti di sini saya tulis 2 5 min 7 3 itu ya, dibagi oleh x min 2, berarti k-nya 2. Di sini 2 kali 2 4, 5 tambah 4 9, 9 kali 2 18, ini 11, ini 22, kemudian hasilnya 25. Ini tambah. Nah, ini itu adalah hasil bagi. Jadi fungsi ini kalau saya tulis algoritma pembagiannya fx itu dibagi oleh x min 2 akan punya hasil bagi. Ini koefisien hasil bagi, yaitu kalau ini x pangkat 3, maka di sini adalah x kuadrat turun, berarti ini 2x kuadrat plus 9x plus 11 ditambah 25 sisanya ya. Berarti fungsi fx-nya menjadi seperti ini tulisannya. Kalau sudah, kita lanjutkan dibagi oleh x plus 2 yang ini. Nah, sekarang fungsi yang ini ganti saya bagi oleh x plus 2. Berarti saya tulis di sini 2, ini koefisiennya 2, kemudian 9 11. Saya bagi x plus 2, berarti k-nya min 2. Ya, k-nya min 2, sehingga ini 2 turun, ini 2 kali min 2 min 4, ini ditambah berarti 5 min 10, ini 1 ya. Sehingga algoritma pembagiannya yang ini itu bisa saya tulis fx tadi ya, lanjutannya dengan fx ya. Lanjutannya dengan fx ini ganti. Ini fx-nya tetap ini sama dengan ini tetap x min 2. Yang ini tadi kan saya bagi lagi dengan x plus 2, tak kurungi, ini x plus 2 ditulis itu, kalikan hasil baginya. Kalau ini pangkat 2, maka di sini pangkatnya 1, berarti 2x plus 5 ditambah 1 plus 25. Ini plus 25. Nah, sekarang algoritma pembagian lengkapnya saya tulis sekarang. Ini fx sama dengan x min 2 dikalikan dengan
X plus 2 kali 2X plus 5 ditambah X min 2 ya ditambah 25. Jadi caranya ini kali sini, kemudian ini kali ini, kemudian tambah 25. Sehingga algoritma pembagiannya kan bentuknya jadi begini. Ini ya. Fx sama dengan X min 2 kali X plus 2 kali 2X plus 5 ditambah X min 23. Jadi ini tadi itu adalah X kuadrat min 4. Ini pembaginya. Ini kan pembagi. Yang ini itu hasil bagi. Kemudian X min 3 ini adalah sisa. Itu. X min 3, X plus 23 ya. X plus 23 itu adalah sisa pembagian. Jadi fungsi fx jika dibagi oleh x kuadrat itu sisanya adalah x plus 23. Itu cara satu ya. Kalau cara 2 fx sama dengan rumusnya tadi 23 2x pangkat 3 tambah 5x kuadrat 2x pangkat 3 tambah 5x kuadrat min 7x plus 3 dibagi oleh x kuadrat min 4 ya. Nah kalau cara yang satunya pembaginya itu kalau x kuadrat min 4, jadi pembaginya kalau ini, maka sisanya nanti derajatnya turun 1. Derajatnya kalau ini kan pangkat 2 ya, berarti derajatnya nanti adalah bentuknya ax plus b itu ya. Berarti fx, kalau fx ini ya, kalau saya bagi x min 2 dengan x plus 2, ini kan adalah x kuadrat min 4. Tak tulis ganti seperti ini faktornya ya. Akan punya hx hasil bagi ditambah sisa. Sisanya bentuknya ax plus b. Ini ya. Jadi ini bentuk algoritmanya. Saya menggunakan ini boleh. Biasanya sering digunakan ini. Nah, ini. Ya. Kalau sudah, coba kita selesaikan. Logika, pakai logika ya. F2 X-nya tak ganti 2, berarti ini kan juga diganti 2. Diganti 2 berarti kan 0. 0 kali berapapun kan 0. Sehingga F2 sama dengan A kali 2 ditambah B, yaitu 2A plus B. Itu adalah F2. F2-nya berapa? Bisa dicari. Ya nanti kita cari di belakang aja. Jadi ini akan kita cari F2 dulu. Berarti kita cari F2. Cara mencari F2 pakai skema lebih mudah. 2, 5, min 7, 3. F2, 2, 4, 9, ini 18. 18 ini min 7 ya. Min 7 ini, min 7 berarti min 11, 22 berarti 25. F2-nya tadi 25. F2 ini F2. F2. Kemudian F min 2. Kita cari juga 2, 5, min 7, 3, min 2. 2 ini min 4, 1 kali min 2 ditambah min 9, ini 18 berarti 21. Ini adalah F min 2. Nah sekarang kita coba selesaikan ya. Berarti F2 ini ketemu sama dengan F2 nya 25. Ini persamaan 1. Kemudian kita cari, tadi kan bentuknya Fx
sama dengan X min 2 kali X plus 2 kali HX nya enggak tahu fungsinya, ditambah sisanya AX plus B, ya kan. Nah sekarang kalau saya ganti min 2, berarti yang ini kan ganti min 2, ini ganti min 2, min 2 tambah 2 kan 0, 0 kali berapapun dengan 0, sehingga ini A kali min 2 ditambah B sama dengan F min 2 nya ketemu 21 ini, 21, sehingga ini 2A plus B sama dengan 21. Ini persamaan 2. Nah persamaan 1 dengan 2 ini kita substitusi ini, ya. Berarti persamaannya menjadi 2A tambah B sama dengan 25 dengan min 2A tambah B sama dengan 21. Terus supaya 0 dikurangi, berarti ini 4A sama dengan 25 kurangi 21, 4. Berarti A nya ketemu 1. Kalau A nya 1, B nya berapa? 2 kali 1 tambah B sama dengan 25, B nya berarti 23. Sisa tadi kan bentuknya AX plus B, berarti A nya diganti 1, berarti X ditambah 23. Ini adalah sisa pembagiannya, sama ya dengan atas, itu adalah sisa pembagian. Ini nanti saya jelaskan lagi untuk soal-soalnya, ini hanya dasarnya dulu ya, dasar.